Shalom Bapak Ibu. Bukan diciptakan, tetapi dilahirkan. Bukan protoktisis, tetapi prototokos. Sebuah tema yang tidak hanya bersifat teologis ya Bapak Ibu ya, tetapi juga menentukan siapa Yesus itu dan iman apa yang kita pegang ini Bapak Ibu ya. Kolose 1 ayat 15 sampai 18 itu menyingkapkan. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, prototokos ini ya. Lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu. Bapak Ibu yang terkasih, kadang iman kita itu tidak runtuh oleh pedang penganiayaan, melainkan oleh satu kata yang disalahartikan, Bapak Ibu. Satu huruf Yunani, satu istilah teologis, namun akibatnya Kristus direndahkan dan dari Tuhan menjadi makhluk ini. Hari ini kita berdiri di persimpangan sejarah iman. Apakah Kristus adalah prototokos atau hanya protoktisis? Apakah Ia yang sulung dari ciptaan atau yang pertama dari ciptaan? Karena jika Kristus hanya diciptakan, maka salib hanyalah tragedi, Bapak Ibu. Kebangkitan hanyalah mitos dan penyembahan kita itu adalah penyembahan berhala jadinya. Ini ya. Prototokos yang sulung, bukan soal waktu ini Bapak Ibu ya, bukan bicara soal waktu, tetapi soal kedudukan ini Bapak Ibu. Kata prototokos berarti anak sulung. Namun Alkitab tidak selalu memakai sulung untuk menunjuk urutan kelahiran, melainkan hak, otoritas, dan warisan. Contoh Alkitabiahnya begini. Mazmur 89 ayat 27 mengatakan, Aku pun mengangkat Dia yang sulung, yang maha tinggi di antara raja-raja di bumi. Daud bukan anak pertama Isai, namun Allah menyebutnya prototokos yang tertinggi. Yakub dan Esau. Esau lahir lebih dahulu, tetapi Yakub menerima hak kesulungan, Bapak Ibu. Maka prototokos berbicara tentang supremasi, ya, otoritas, keutamaan, dan warisan ilahi. Nah, Kristus sebagai prototokos, ya, di Kolose 1 ayat 15, Ia adalah yang sulung, prototokos, lebih utama dari segala yang diciptakan. Paulus tidak berkata ia adalah yang bagian dari ciptaan, bukan. Melainkan ia berdiri di atas ciptaan. Kristus adalah otoritas atas ciptaan, pewaris segala sesuatu. Ibrani 1 ayat 2, dan raja atas segala raja. Ia tidak lahir dari ciptaan, Bapak Ibu. Ia lahir atas ciptaan. Prototokos yang pertama diciptakan. Kata yang tidak pernah dipakai untuk Kristus ini ya. Protoktisis, ini saya maksud. Sekarang kita lihat kata yang tidak pernah dipakai Alkitab untuk Yesus. Protoktisis itu artinya yang pertama diciptakan, Bapak Ibu. Kata ini tidak pernah muncul di dalam Perjanjian Baru ya untuk Yesus. Mengapa? Karena jika Yesus adalah protoktisis, maka ia adalah makhluk, Bapak Ibu. Ia tidak kekal, ia bukan Allah sejati gitu. Namun Alkitab itu bersaksi sebaliknya. Kesaksian Alkitab itu melawan protoktisis. Yohanes 1 ayat 3 mengatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jika segala sesuatu dijadikan oleh Dia, maka Dia tidak termasuk dalam segala sesuatu yang dijadikan. Ini poinnya Bapak Ibu. Ibrani 1 ayat 10. Engkau ya Tuhan telah meletakkan dasar bumi pada mulanya. Wahyu 22 ayat 13 mengatakan juga, Aku adalah Allah, Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir.
Makhluk tidak bisa menjadi alfa. Ciptaan tidak bisa menjadi omega. Yang diciptakan tidak bisa menciptakan segalanya. Ini. Jadi kesalahan fatal adalah membaca Prototokos dengan kacamata protoktisis. Salah sekali. Inilah tragedi teologis sepanjang sejarah, Bapak Ibu ya, ketika Prototokos dibaca seolah-olah protoktisis. Inilah yang terjadi dalam ajaran Arianisme kuno, di dalam banyak sekte modern, di dalam Injil yang dikurangi kemuliaannya. Mereka berkata, Yesus sulung, berarti diciptakan dulu. Tetapi Paulus langsung menutup pintu penafsiran itu di dalam Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu. Nih. Ayat 15 tanpa ayat 16 adalah bidat, Bapak Ibu. Ayat 16 tanpa ayat 17 kehilangan makna. Ini. Prototokos di dalam kebangkitan adalah raja atas hidup dan mati. Paulus melanjutkan di dalam Kolose 1 ayat 18. Ia adalah yang sulung atau prototokos dari antara orang mati. Yesus bukan yang pertama bangkit secara kronologis. Kalau Lazarus bangkit lebih dulu. Nyatanya kan? Namun Yesus adalah yang bangkit tidak pernah mati lagi. Yang membuka jalan kebangkitan kekal dan kepala dari ciptaan baru. Ini. Ia bukan sekedar hidup kembali, Bapak Ibu. Ia adalah Tuhan atas maut. Nah, bagaimana implikasi hal ini bagi kita ya, bagi gereja ya? Bapak Ibu, jika Kristus itu hanya protoktisis, maka gereja hanyalah klub moral, Bapak Ibu. Tetapi karena ia adalah prototokos, penyembahan kita menjadi sah. Salib memiliki kuasa kekal, dan darahnya itu cukup untuk menebus dunia, Bapak Ibu. Kita tidak menyembah malaikat tertinggi, kita menyembah anak tunggal Allah yang sehakikat dengan Bapa. Nah, siapakah Kristus itu bagimu? Siapakah Kristus itu bagi Bapak dan Ibu? Hari ini surga bertanya dan neraka gemetar ya. Apakah Kristus bagimu adalah ciptaan yang pertama atau Tuhan atas ciptaan? Apakah ia dilahirkan di dalam kekekalan atau diciptakan di dalam waktu? Dengarlah kesaksian gereja sepanjang abad, Bapak Ibu ya. Bukan diciptakan, tetapi dilahirkan. Sehakikat dengan Bapa, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Dialah prototokos, bukan protoktisis. Dan kepadanya segala lutut bertelut, segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin.